Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan memberikan info tentang 4 perusahaan grup Salim yang akan membagikan dividen serempak ya. Ya sebenarnya 2 hari sih, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6 ya. Ya, jadi ada INDF, ICBP, SIMP dan satu lagi ya tebak-tebakan lah ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu tuh ya, yang depannya L apa ya. Nah, dari 4 ini mari kita lihat laporan keuangan juga berapa dividennya dan mana yang paling besar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, ICBP ya, Indofood CBP Sukses Makmur. Dimana bisa kita lihat di tahun 2022 revenue naik 14% ya dibandingkan 2021, tetapi profitnya turun ya 28% ya. Dan kita lihat juga ya, sama pandemi itu malah ICBP tuh profitnya naik ya dibandingkan sebelum pandemi ya. Banyak yang makan Indomie berarti ini mungkin ya di masa pandemi ya, atau bansos gitu kali ya. Oke, balik lagi di sini kenapa revenue-nya naik 14% tapi profitnya turun cukup banyak ini 28% ya. Nah, kalau kita lihat ya, pos yang paling besar naik itu adalah yang non operating income ini ya, dimana pada tahun 2021 non operating income-nya hanya minus 1,72 triliun, tapi di tahun 2022 ini jadi minus 5 triliun ya. Nah itu apa sih itu sampai 5 triliun. Nah, kalau kita masuk ke laporan keuangannya bisa dilihat beban keuangan ya. Ini di tahun 2022 nih 6,1 triliun ya. Sedangkan di tahun 2021 beban keuangannya hanya 1,9 triliun. Nah, itu karena ada rugi ini ya. Rugi selisih nilai tukar mata uang asing ya. Jadi ini masalah falas ya. Yang menyebabkan bisa dilihat sini ruginya 4 triliun tuh ya karena falas ya. Lalu ada beban bunga juga ya, naik lah 2,1 triliun, tapi di 2021 1,8 triliun ya. Berarti beban bunganya naik ya 300 miliar aja. Jadi paling banyak di rugi kurs ini ya. Oke. Nah, bagaimana kuartal 1 ya? Di kuartal 1 2023 revenue-nya naik 11% dibandingkan kuartal 1 2022, dan sekarang kebalikannya nih ya. Pendapatannya naik 11% tapi profitnya naik 103% nih dibandingkan kuartal 1 2022. Dan lagi-lagi kalau kita lihat ya di bagian non operating income-nya itu terjadi kenaikan banyak ya, dimana di kuartal 1 2023 non operating income-nya itu 1,16 triliun ya, dibandingkan kuartal 1 tahun lalu itu minus 644 miliar ya. Jadi hampir ya, yang tadi ya minus 600 miliar jadi plus 1,1 triliun. Nah, itu lagi-lagi karena ada ya sekarang di pendapatan keuangan ya. Bisa dari sini kuartal 1 2003 tuh 1,9 triliun. Di tahun lalunya tuh hanya 33 miliar ya berarti ya. Nah, kalau kita lihat lagi itu dari mana? Nah, itu lagi-lagi laba dari selisih falas gitu ya. Jadi kalau di tahun 2022 itu merugi gara-gara nilai selisih kurs, kalau di tahun 2023 ini di kuartal 1 malah itu membuat jadi profit ya, selisih kurs mata uang asing itu. Oke, bagaimana rasio dari ICBP bisa lihat di sini ya, PER-nya 8,38 ya, karena tadi kuartal 1 profitnya naik banyak tuh ya. Jadi kalau disetahunkan dia PER-nya jadi hanya 8,38, PBV-nya 2,06. Ya, dimana ICBP sempat sampai 5,37 nih ya, PBV-nya ya. Oke, sekarang berarti cuman setengahnya doang ya, lebih dari setengahnya nih. ROE-nya 24,67 dan DER-nya itu 0,9 ya. Tapi perlu diingat tadi ya, ini di kuartal 1 itu profitnya bisa naik banyak ini ya karena ada faktor tadi tuh ya, profit dari selisih kurs ya. Apakah di kuartal 2 akan ada laba selisih kurs lagi? Nah, itu kita nggak tahu ya, perlu kita lihat ya. Jadi kalau kurs dolarnya tidak terlalu fluktuatif itu kemungkinan sih tidak akan ada laba ataupun rugi ya dari selisih kurs ya. Oke, nah ini kita lihat chartnya ICBP sejak 2002 bulan April Mei itu cenderungannya uptrend ya. Oke.
Jadi kalau dihitung dari bottomnya sini nih ya, yang ada kursor merah ini sampai ke high-nya di bulan apa nih, Mei, Juni ya, itu sudah naik 64%-an ya si CBP ini. Jadi memang uptrend. Nah, ICBP rutin membagikan dividen ya, bisa dilihat historinya di sini. Bahkan saat pandemi pun membagikan dividen ya. Ya karena justru pas pandemi tadi profitnya malah naik ya si ICBP. Nah, tahun ini dia akan membagikan dividen ya Rp188 di mana harga saham ICBP closing di tanggal 27 Juni kemarin itu di 11.325, sehingga dividen yieldnya kecil ini ya, 1,68 saja. Oke, karena tadi harga sahamnya juga udah naik banyak ya sejak tahun lalu ya ICBP. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya, Indofood Sukses Makmur ya, INDF ya. Nah, tadi mungkin teman-teman ada yang bertanya bedanya apa sih ICBP dengan Indofood ya. Nah, kalau ICBP itu kan bagian dari INDF ini ya. Jadi di INDF itu kayak apa ya? Kayak holding company ya, di mana di INDF tuh ada si ICBP sendiri nih. Lalu ada Bogasari yang terhubungan ya. Kemudian ada yang Salim Infomas ya. Yang perkebunan sampai dia membuat jadi minyak goreng ya. Minyak goreng Bimoli ya, Salim Infomas. Kemudian ada margarin juga ya. Kemudian juga ada perusahaan distribusi gitu ya. Oke, kita lihat INDF ini mirip ya dengan ICBP tadi, di mana revenue naik 11% di tahun 2022 tapi profitnya turun ya 17% ya. Oke. Nah, itu bisa dilihat juga ini sama lah ya dengan si ICBP, di mana revenue naik tapi profitnya turun itu karena bisa dilihat lagi di sini post non operating income ya, di mana tahun lalu 2021 non operating income hanya minus 2,8 triliun, tapi di tahun 2022 itu naik ya jadi minus 6,56 triliun. Ya, nah lagi-lagi ini karena ada beban keuangan nih sama ya. Dimana di tahun 2022 ini beban keuangannya jadi 7,9 triliun ya. Di tahun 2021 hanya 2,85 triliun ya. Nah, ini ada selisih kurs lagi ya, rugi selisih kurs ya, yang paling banyak membuat kerugian. Oke, bagaimana kuartal satunya? Kuartal satunya juga revenue-nya naik 11,28% dan lagi-lagi mirip ICBP ya, dengan revenue naik 11% tapi profitnya bisa naik 63%. Nah, itu sama ya karena ada non operating income ini nih. Ya, yang jadi berbalik ya, malah laba dari mendapatkan keuntungan dari selisih kurs ya. Ya, bisa lihat, teman-teman lihat di sini ya. Oke, bagaimana dengan rasio INDF ya? Di sini bisa dilihat PER-nya 4,2 ya. Bisa dibilang rendah ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih, sampai 16 kali nih ya di tahun 2017 ya. Lalu PBV-nya, PBV-nya INDF hanya 0,64 ya. Di bawah 1 ini INDF ya. Oke. Lalu ROE-nya 15,3% ya, dengan DER di 0,85 ya. Jadi ini bisa lihat ya PBV-nya ya, 2022 juga PBV-nya hanya 0,63 ya, 2021 0,64 ya. Oke. Oke, lalu ini chartnya dari INDF ya, dimana kalau kita tarik dari bottomnya di tahun bulan Maret 2022 sampai sekarang itu sudah kenaikan di berapa persen tuh? 31% ya. Oke. Jadi masih lebih banyak naiknya si ICBP berarti ya di setahunan terakhir ini. Oke, lalu dividen dari INDF ini sebesar Rp257 ya, di mana harga saham INDF di tanggal 27 ditutup di harga 7.350 sehingga dividen yieldnya 3,5% ya. Oke, sebelum kita lanjut ya kedua emiten lainnya, jangan lupa untuk teman-teman mensubscribe channel Investor Jelata dan klik lonceng ya agar mendapatkan notifikasi jika ada video baru sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi berharga
dari channel Investor Jelata. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini ya. Oke, berikutnya adalah SIMP ya, Salim Infomas Pratama ya. Nah ini juga ya, dari namanya udah jelas lah grup Salim ya, dimana komposisi sahamnya ini ya 73,46% dipegang oleh Indofood Agri Resources ya, Singapura ya. Berarti ini perusahaan yang didaftarkan di Singapura tuh ya. Oke. Lalu ada INDF juga ya sebesar 6,68%. Publiknya berarti hanya 19,86%. Oke, pendapatan dari SIMP ya berbeda dengan INDF dan ICBP ya, yang revenue naik 11% tadi ya. Kalau ini turun ya 9%, tapi profitnya naik 21% ya. Oke. Ini berarti dia bisa menekan COGS ya, menekan biaya produksi, lalu juga bisa menekan biaya OPEX ya. Sehingga walaupun revenue-nya turun, dia bisa meningkatkan profitnya. Nah, bagaimana dengan kuartal 1 ya? Di kuartal 1 2023 profitnya naik tipis aja, revenue naik tipis aja 0,25%, tapi COGS-nya ya naik 44% ya, walaupun dia berhasil menurunkan biaya OPEX nih, minus ya, menurunkan 3,5% biaya OPEX-nya, tapi karena tadi COGS-nya naik banyak 44%, ini profitnya juga turun ya 49% dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Oke, nah itu ya seperti kita tahu ya, karena SIMP juga ada bagian perkebunan yang bisa kita lihat kenapa di tahun kuartal 1 2003 ini revenue-nya turun dikit ya, tidak naik. Itu karena faktor harga CPO ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Harga CPO puncaknya di tahun lalu 2022 ya, dan sekarang sudah mulai turun ya. Oke. Tapi ini udah, walaupun harganya turun di 3.755 ini masih lebih tinggi ya dibandingkan harga CPO di tahun-tahun sebelum pandemi nih ya, di 2020 awal, 2019 dan juga 2018. Ya, lalu ini rasio dari SIMP ya, di mana PR 10,67, PBV-nya rendah juga ya 0,3 ya. Memang segitu-segitu aja SIMP ya. Rata-rata di 0,3 sampai 0,4 ya. Lalu ROE-nya 2,8% saja dan DR-nya di 0,69 ya. Kalau dilihat DR sih selalu ini ya, kecenderungan turun ya. Tadinya 0,9, 0,8, 0,7 lalu jadi 0,69. Ya, ini chartnya agak berbeda sedikit dengan INDF dan ICBP ya, dimana kalau dua emiten sebelumnya sejak Maret April 2022 itu cenderung turun, kalau ini justru turun ya. Cenderung naik ya tadi INDF dan ICBP. Kalau SIMP cenderung turun nih sejak awal tahun 2022 ya. Jadi bisa dibilang masih downtrend ya SIMP ini. Oke, bisa dilihat di sini ya histori dari SIMP ya, yang rutin juga membagikan dividen ya. Rutin ya 15, 14 juga ya. Tahun 19 dan 20 ya dia absen ya membagikan dividen ya. Dan di tahun ini dia akan membagikan dividen ya sebesar Rp15, di mana harga di tanggal 27 kemarin ditutup di Rp406, sehingga dividen yieldnya lumayan lah ya, 3,69%. Oke, kita lanjut ya ke emiten terakhir nih ya, yaitu LSIP ya, perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia. Ya, ini milik grup Salim juga ya, bisa dilihat di sini komposisi pemegang sahamnya 59,5% itu dimiliki oleh si SIMP tadi ya, si Salim Infomas Pratama. Lalu ada juga Indofood Agri Resources ya, sedikit ya, dan publiknya 40,38%. Nah, bisa dilihat di sini revenue dari LSIP ya naik 1,32% ya di tahun 2022 dibandingkan di tahun 2021, dan profitnya naik 4,4% ya dibandingkan tahun 2021. Nah, bagaimana kuartal 1 2003? Bisa dilihat sini revenue-nya naik 18%, tapi profitnya turun ya 63% ya.
Nah ini karena COGS bisa lihat ya, naik 2 kali lipat ya. Kalau di kuartal 1 tahun ini 679 miliar, di kuartal 1 tahun lalu 2002 itu hanya 322 miliar nih. Jadi naik 2 kali lipat nih ya. Biaya produksinya ya, COGS dari LSIP. Nah, kita lihat rasio dari LSIP di mana karena tadi kurang bagus ya laporan keuangan kuartal satunya, itu membuat PER-nya jadi tinggi nih ya dibandingkan tahun 2022 nih. Yaitu di 15,19 kali ya. Ya, tapi di 2019 dia sempat 39 kali nih ya. Tinggi banget ya. Oke, lalu PBV-nya 0,61 ya. Di tahun-tahun sebelumnya sempat sampai 1,19 ya. Jadi PBV-nya lagi rendah-rendah nih grup Salim ya, apakah bisa bangkit nih harganya ya di tahun 2023 sampai 2024 ya. Karena tadi rata-rata di bawah 1 ini ya PBV-nya ya. Oke, lalu ROE-nya ini 4% saja ya, dan DER-nya hanya 0,13 ya, jadi hutangnya sedikit nih. Oke. Nah, ini sama seperti SIMP ya. Cenderungannya turun ya sejak di Maret 2022 sampai sekarang, itu cenderungan dia downtrend ya. Walaupun sudah mulai cenderung sideways nih ya. Ya, bisa dilihat ya sedang lagi berusaha untuk break resisten di sini nih ya. Resistennya berapa tuh ya? 1050 lah ya. Ya. Sempat gagal nih, turun lagi nih ya. Apakah dia akan nyungsep lagi ke bawah ya, atau sedang mengumpulkan kekuatan lain untuk membreak ya 1050 ini. Oke, LSIP juga rutin ya membagikan dividen ya. Di saat pandemi pun membagikan dividen. Historinya bisa lihat di tabel kiri ini. Nah, di tahun ini dia akan membagikan dividen sebesar Rp53 ya. Dimana harga saham di tanggal 27 kemarin tuh Rp1.000, sehingga dividen yieldnya lumayan ya, 5,3%. Jadi yang paling tinggi ya di antara SIMP, INDF maupun ICBP. Ya, jadi kalau saya rangkum di sini ya, ICBP dividen yieldnya paling kecil 1,66, INDF 3,5, lalu SIMP 3,69, dan LSIP 5,3%. Demikian saja informasi dari saya, semoga berguna bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel Investor Jelata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Jelata.